وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada saat ini baru saja kita merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini kita akan coba berbicara tentang beberapa hal terkait dengan tata cara melakukan salat sunat. Tata cara melakukan salat sunat. Tapi makna tata cara di sini bukan cara melakukan salat sunat satu persatu, tapi tentang bagaimana hubungan atau tingkatan antara satu salat sunat dengan salat sunat yang lain. Karena salat sunat yang ada dalam Islam itu tentu banyak sekali, tapi semua tidak satu tingkatan. Meskipun salat sunat semuanya adalah ibadah sunat terbaik dalam Islam. Jadi kalau ibadah wajib terbaik paling tinggi dalam Islam itu ibadah wajib salat. Kalau ibadah sunat terbaik tertinggi dalam Islam adalah ibadah salat sunat. Jadi kalau yang wajib, salat wajib. Kalau yang sunat, beribadah sunat, salat sunat. Kenapa salat adalah ibadah tertinggi dalam Islam? Karena salat, apakah itu yang wajib maupun atau yang sunat, adalah pembuktian paling nyata dalam penghambaan kita kepada Allah. Pembuktian paling nyata, paling langsung, secara langsung dan paling komprehensif, paling menyeluruh. Maka dia menempati ibadah tertinggi dalam Islam setelah tauhid kepada Allah. Kan kita ini Abdullah, semua kita hamba Allah. Allah Tuhan kita, pencipta kita hambanya, kita budaknya. Nah, apa bukti kita sebagai hamba Allah? Apa bukti yang bisa kita berikan kepada Allah sebagai kita hamba Allah dalam menghambakan diri kepadanya? Bukti paling nyata adalah salat. Langsung karena dia rukuk, sujud, langsung menghadap secara langsung, dan bentuk penghadapannya pun secara langsung dan paling jelas. Nah, seperti sujud misalnya, itu kan penghambaan paling jelas. Kalau yang lain bisa bermakna selain ibadah, bisa bermakna ibadah. Tapi kalau salat tidak bisa. Salat tidak bisa kita maknakan bukan ibadah. Kepada siapapun kita lakukan, dia tetap ibadah salat itu. Makanya haram sujud kepada selain Allah, haram rukuk kepada selain Allah. Karena bisa saja kita bertanya, kenapa haram? Saya kan nggak beribadah, saya cuma sujud menghormati si fulan, misalnya seperti orang-orang di Thailand yang sujud kepada rajanya. Kan saya kan sujud rukuk ke si fulan, bukan sembahyang dia, bukan salat, bukan ibadah ke dia, nggak bisa. Karena salat itu nggak lari kemana lain, dia maknanya tetap penghambaan paling nyata. Makanya haram kepada selain Allah. Nah,
Terkait dengan susunan salat-salat sunat, ya. Salat-salat sunat ini jumlahnya banyak sekali. Ada yang rawatib, ada yang tidak rawatib, tapi dia ada sebab, ada yang tidak ada sebab, disebut dengan salat mutlak. Ada yang disunatkan berjamaah, ada yang disunatkan tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, secara tingkatan, ini perlu kita perhatikan, terlebih ini di bulan Ramadan kita semua berburu amal. Cuman dalam berburu amal ini kadang-kadang kita mungkin bukan sengaja ya, lupa, sehingga kita kadang-kadang mengesampingkan ilmu, mengesampingkan sistem hukum yang telah dibuat dalam Islam. Karena setiap ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasarkan ilmu, dia nggak dapat apa-apa juga, ya. Bahkan bisa jadi masalah. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait salat-salat sunat. Salat-salat sunat yang begitu banyak itu, yang paling utama adalah salat sunat rawatib 5 waktu. Salat sunat rawatib yang mendampingi salat 5 waktu, atau yang kita sebut dengan salat qabliyah dan ba'diyah, itu paling utama salat sunat. Tahajud bagaimana? Di bawahnya. Witir bagaimana? Di bawahnya. Tarawih bagaimana? Di bawahnya. Dia menempati tingkat pertama, salat rawatib yang mendampingi salat 5 waktu. Terkhusus 10 rakaat. Yang mana 10 rakaat itu? Qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qabliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian qabliyah asar 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Ini 10 ini tidak ada salat sunat lain yang mampu menandingi dia. Tidak ada, ya. Ini yang nomor 1 yang harus diburu, dikejar kalau mau dikejar. Diburu, ya. Didahulukan, diutamakan. Salat sunat qabliyah subuh misalnya, itu tidak ada yang sanggup menandingi itu. Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Siapa mau menyanyi dia itu? Sekali kita salat qabliyah subuh 2 rakaat, tadi sebelum subuh 2 rakaat, kita dapat dunia semua ini beserta seluruh isinya. Kita jadi orang paling kaya, kalah Bill Gates, ya. Kalau orang kaya apa, paling kaya harta sekarang kan Bill Gates punya harta sampai ribuan triliun tuh. Kita cukup 2 rakaat qabliyah subuh aja. Cuma masalahnya kita masih sedang tunggu-tunggu serune di rumah, ya. Serune masih sedang tunggu-tunggu, dikit lagi minum, dikit lagi sahur, ya. Jadi qabliyah subuh itu dahsyat sekali. Rasulullah nggak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Demikian juga qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian qabliyah asar, ba'diyah isya. Ini ba'diyah isya ini sudah masuk salat malam dia. Bukan qabliyah isya, ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu masuk kategori salat malam. 10 ini tidak ada tandingan, ya. Ini perlu diperhatikan. Karena kita temukan di beberapa tempat, ada orang setelah salat isya berjamaah, dia enggak salat ba'diyah isya, dia tunggu langsung tarawih. Ini sayang sekali, rugi dia.
lebih penting ba'diyah isya 2 rakaat daripada 8 atau 20 rakaat tarawih. Ya, jadi jangan kita tunggu tarawih, saya nanti tarawihnya ini duduk dulu bentar. Ya. Ini mengejar yang di bawah, meninggalkan yang di atas namanya. Karena apa demikian? Karena qobliyah ba'diyah ini itu dia mendampingi perkara besar yang dia dampingi. Apa yang dia dampingi? Salat 5 waktu. Dalam waktu itu enggak ada yang lebih tinggi daripada dia dalam Islam. Jadi nanti kalau salat 5 waktu kita di akhirat, katakanlah ada masalah, ada kurang-kurang, itu ditutupnya enggak pakai tahajud dulu. Ini kan salat 5 waktu wajib nih. Nah, mungkin ada kurang-kurang, kan ditutup oleh salat sunat nanti di akhirat. Itu waktu ditutup pakai salat sunat, enggak diambil salat tarawih kita dulu, enggak diambil salat tahajud kita dulu, enggak, walaupun kita enggak pernah tinggal tahajud. Enggak diambil salat kita duha dulu, enggak. Yang pertama diambil untuk menutupi kekurangan salat wajib adalah salat rawatib, salat wajib, qobliyah ba'diyahnya. Dia yang menutupi itu. Nah, yang lain itu nomor 2. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian di bawahnya, jadi yang 10 tadi itu yang sunnah muakkadah. Kemudian yang di bawahnya masih ada beberapa qobliyah ba'diyah salat wajib. Cuman dia enggak masuk di kategori sunnah muakkadah seperti 10 tadi. Yang mana contohnya? Tambah 2 rakaat qobliyah zuhur. Berarti jadi 4 rakaat qobliyah zuhur. Tambah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berarti ba'diyah zuhur jadi 4. Tambah 2 rakaat qobliyah asar. Berarti qobliyah asar dari 2 jadi 4. Yang ditambah 2 lagi itu sunnah. Tapi tidak sunnah muakkadah seperti yang 2. Kemudian qobliyah maghrib. Kemudian ba'diyah maghrib. Kemudian qobliyah isya. Nah, ya. Itu di bawah yang 10 tadi. Makanya kita lihat biasanya kalau orang-orang berburu sholat atau orang ngerti, dia qobliyah zuhurnya 4 diambil, 2 kali salam. Sholat dulu 2 rakaat, qobliyah zuhur, kemudian lanjut 2 rakaat lagi. Yang 4 rakaat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya demikian. Qobliyah asar ya demikian, tambah 2 rakaat. 4. Jadi makanya jangan cepat-cepat antara azan dan iqamah. Orang mau ambil sunnah lagi. Tapi dia 4 rakaat itu khusus qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Tapi kalau enggak sanggup 4, 2 saja yang pertama yang 10 tadi itu. Dan qobliyah maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah isya. Jadi kalau nanti pergi ke tempat 4 orang, setelah azan isya ada tempat mereka memang enggak ambil qobliyah isya. Nah, di sini juga ada 1-2 tempat di tempat kita ini. Ya, mereka enggak salat qobliyah isya. Jadi kita tidak perlu merasa aneh. Memang sunnah, tapi sunnahnya tidak sekuat sunnah ba'diyah isya. Jadi orang enggak ambil. Maka dari sini kita, dari peta ini kita tahu mana yang perlu kita utamakan, mana yang tetap kita lakukan, tapi tidak seperti kita mengutamakan yang tingkat pertama tadi. Nah, itu yang pertama secara tingkatan secara umum. Kemudian tingkatan kedua, antara salat-salat sunat yang dilakukan di malam hari dengan salat-salat sunat yang dilakukan di siang hari, mana lebih utama, mana lebih afdal? Lebih afdal salat-salat sunat yang dilakukan di malam hari dibandingkan salat-salat sunat yang dilakukan di siang hari. Kenapa demikian? Karena mujahadahnya lebih, usaha lebihnya malam.
kita dah ngantuk atau dah tidur bangun lagi untuk tahajud. Jadi salat malam itu, salat sunat malam dia lebih utama daripada salat sunat di siang hari seperti duha. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada salat sunat yang disunatkan dilakukan secara berjamaah. Ada salat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi keputusan itu bukan di tangan kita. Keputusan itu di tangan syariat. Jadi jangan nanti kita buat, ini anak-anak sekolah kita buat program biar semangat duha berjamaah misalnya. Tidak boleh. Duha itu tidak masuk dalam kategori salat sunat berjamaah. Ada salat sunat yang disunatkan berjamaah dan tidak. Keputusan boleh tidak itu di mana? Tidak bisa di kita. Tidak boleh kita duduk rapat. Ini kita buat salat sunat ini berjamaah. Nanti kita beli minum dikit biar semangat. Tidak bisa. Ada salat sunat yang dia memang disunatkan berjamaah. Seperti apa? Seperti salat tarawih. Itu berjamaah salat tarawih sunatnya. Kemudian seperti apa? Salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian salat gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, itu di antara salat-salat sunat yang disunatkan berjamaah. Dan dia tidak banyak. Karena pada dasarnya salat sunat itu disembunyikan. Salat sunat itu disembunyikan. Itu sebagai ibadah lebih dari kita. Kalau salat wajib itu disuruh nampakkan karena dia syiar. Karena dia syiar. Salat wajib disuruh nampakkan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, afdalus salatikum fil buyut. Sebaik-baik salat kalian itu di rumah. Illal maktubat, kecuali salat wajib. Salat wajib tidak di rumah, justru disuruh di masjid berjamaah. Jadi salat wajib itu harus nampak dia. Jangan ada orang begini tanya, kenapa nggak pernah nampak ke masjid salat berjamaah? Dia jawab, saya malas nampakin salat. Ya. Jadi pada perkara wajib tidak ada urusan Anda ikhlas nggak ikhlas, itu urusan Anda. Anda harus ke masjid di sini. Itu syiar untuk kita nampakkan bahwa ini tempat kita, tempat orang Islam. Apa bukti tempat orang Islam? Hidup 5 waktu, ada azan, ada orang berjamaah. Syiar. Salat wajib harus kita nampakkan, syiar. Zakat wajib harus kita nampakkan. Kalau beda dengan sedekah sunat. Sedekah sunat itu kita sembunyi aja. Makanya waktu kita masuk celeng kan kita tutup tangan. Apalagi yang agak-agak kecil nominalnya tutup tangan rapat kali itu kan. Itu kalau sedekah sunat memang harus kita sembunyikan. Karena kan tidak mungkin juga semua amalan kita terlihat sama orang. Harus ada rahasia kita dengan Allah. Tapi kalau wajib harus nampakkan. Kalau zakat harus nampakkan. Syiar itu. Datang seorang pengusaha nesu misalnya ke Masjid Al-Fitrah ini, dia sampaikan kepada pengurus, saya ada zakat dari bisnis saya tahun ini, zakatnya misalnya katakanlah 100 juta. Nah, itu boleh itu pengurus buat pengumuman, alhamdulillah kita malam tadi atau barusan tadi mendapatkan zakat 100 juta dari Bapak Fulan. Tunjuk mana orangnya. Bapak suruh berdiri. Jadi biar pengusaha-pengusaha lain, saya belum bayar zakat. Ada yang model, saya baru dengar masalah zakat.
Dia udah bisnisnya untungnya udah puluhan tahun baru dengar dia ada wajib zakat. Ya. Nah, jadi biar hidup syiar. Ya. Nah, jadi ada ibadah itu memang harus nampak. Oh, masalah ikhlas tidak ikhlas itu ya itu dalam hati Anda. Tidak boleh ini. Beda dengan sunat. Nah, sunat lebih baik disembunyikan, itu filosofinya. Maka dalam ibadah salat sunat tadi demikian juga. Pada dasarnya dia disembunyikan, cuman tetap ada yang disuruh berjamaah untuk syiar tadi. Nah, seperti tarawih untuk syiar Ramadan, biar nampak suasana Ramadan orang tarawih. Kalau tidak ada tarawih mana nampak suasana Ramadan? Kalau jual kuih sore itu banyak rame-rame itu bukan syiar Ramadan itu. Tarawih nampak disuruh lakukan secara berjamaah. Istisqa orang nama ceklik kita nampakkan rame-rame kita meminta kepada Allah. Gerhana kita nampakkan kita takut akan terjadi sesuatu mara bahaya. Tapi banyak yang tidak disunatkan berjamaah seperti salat duha tidak disunatkan berjamaah. Salat witir tidak disunatkan berjamaah. Cuman kalau witir tarawih itu kalau dia mengikuti tarawih ya udah sekalian aja. Dasarnya witir tidak disunatkan berjamaah. Termasuk salat tahajud. Salat tahajud termasuk tidak disunatkan berjamaah. Cuman bagaimana? Di tempat-tempat kita sudah di masjid-masjid di Banda Aceh lah ya. Sudah di bukan di Aceh saja itu paling juga ada. Sudah dibuat berjamaah tahajudnya. Khususnya bulan Ramadan misalnya ya. Nah, pada dasarnya dia tidak disunatkan berjamaah. Cuman karena kita ini kan hamba-hamba lain kita ini. Ya, kalau sendiri di rumah tak jalan itu. Ya. Sendiri di rumah itu tak jalan. Ya. Setidaknya walaupun tak tahajud selalu, sesekalilah kita 10 Ramadan kita tahajud biar semangat, biar lebih khusyuk. Kita minta kesediaan imam-imam kita untuk membantu membuat kita menikmati sholat dengan suaranya, dengan bacaannya, agar kita khusyuk, maka kita buatlah berjamaah. Hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau dengan sholat sendiri di rumah lebih khusyuk, lebih menjiwai, lebih nampak ihsannya, ada apa-apa di rumah aja. Tapi kalau dengan sholat di rumah baru 2 rakaat udah mulai kabur-kabur lagi, ngantuk ya, itu ke masjid aja enggak apa-apa. Tapi dasar hukumnya seperti itu. Setidaknya kita tahu dasar hukumnya seperti itu. Jadi yang disunatkan berjamaah laksanakanlah secara berjamaah. Yang tidak disunatkan berjamaah maka laksanakanlah sesuai dengan arahan. Seperti misalnya juga selain 10 akhir Ramadan itu sesekali ya ada juga dibuat tahajud berjamaah seperti di masjid raya. Sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali itu di luar Ramadan ya. Itu tidak apa-apa. Sebagai pemancing. Sebagai pemancing ada orang-orang dia memang enggak pernah tahajud. Begitu datang sekali tahajud, dia merasakan kenikmatan, ketentraman. Maka terinspirasi dia. Terbawa untuk kemudian hidup tahajudnya, tidak masalah. Tetapi dasar hukum tadi. Cuman kalau sholat malam cuman tarawih aja berjamaah. Kalau sholat malam cuman tarawih aja. Yang lain pada dasarnya tidak. Itu pun tarawih Rasulullah melakukannya sebanyak 2 malam. Begitu Rasulullah melihat antusias para sahabat waktu itu ramai sekali, penuh membludak masjid. Maka Rasulullah pada malam ketiga tidak keluar lagi, tidak ikut lagi tarawih. Maka para sahabat bingung, ditunggu tidak keluar Rasulullah ke masjid. Besoknya mereka ke rumah Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah,
Semalam kami sudah penuh menunggu Anda, menunggu Engkau keluar memimpin kami salat tarawih. Kenapa Anda keluar ya Rasulullah? Ada masalah apa? Rasulullah mengatakan, Inni akhaf, aku khawatir, aku takut kalau setiap malam terus berjalan tarawih kita seperti malam pertama, malam kedua dan terus seperti itu, aku khawatir salat tarawih itu akan diwajibkan kepada kalian. Maka Rasulullah kemudian tidak ikut lagi. Ada yang salah ambil dalil. Ada orang yang kalau begitu saya ikut Rasulullah juga 2 malam pertama aja. malam berikutnya enggak keluar lagi, takut diwajibkan. Apa urusan kita diwajibkan? Itu Rasulullah ya. Kalau kita ikut saja. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat pada masa Abu Bakar enggak terlalu digubris masalah itu. Jadi Abu Bakar ikut ya, kalau yang mau salat tarawih di rumah, di masjid. Begitu masa Umar bin Khattab melihat kondisi di masjid banyak orang salat tarawih, tapi salatnya masing-masing. Daripada salat masing-masing dikumpulkan, lebih hidup suasananya, lebih indah, lebih hidup syiarnya, maka Umar bin Khattab memerintahkan salat tarawih ketika itu dilakukan secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Cuma Umar bin Khattab ketika itu memisahkan antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Maksudnya jamaah laki-laki ada imam sendiri, jamaah perempuan ada sendiri waktu itu. Imam jamaah laki-laki langsung disuruh pimpin sama Ubay bin Ka'ab. Jamaah perempuan dipimpin sendiri kadang-kadang oleh Umar bin Khattab, kadang-kadang disuruh pimpin sama Ali bin Abi Thalib. Kita bagaimana kalau kita pisahkan? Jangan. Enggak kita pisahkan saja susah cari imam. Kalau kita pisahkan, nanti kalau kita taruh imam-imam asal-asalan untuk ibu-ibu, kritis ibu-ibu. Ini Ustaz, besok ganti aja imam yang enggak pas tadi malam. Jadi tidak apa-apa. Itu asal daripada kenapa salat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Cuman yang kemudian ada beda pendapat tentang jumlah rakaat pada masa Rasulullah. Tidak ada satu ketetapan yang pasti pada masa Rasulullah. Cuman ketetapan rakaat itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Di situ dipastikan oleh Umar bin Khattab ini mesti sekian rakaat. Maka rakaat yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab lah yang kemudian berlaku sampai hari ini di masjid-masjid yang tua-tua dalam Islam. Mana masjid yang tua-tua dalam Islam? Masjid Haram Mekah, Masjid Madinah, kemudian di Mesir ada Masjid Amr bin As, Masjid Al-Azhar, di Tunisia ada Masjid Zaitunah, di Syria ada Masjid Al-Umawi, di mana lagi? Nah, di masjid-masjid tua-tua itu sampai hari ini ya, dari dulu berlaku salat tarawih itu dengan jumlah rakaat yang ditentukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ada juga salat-salat sunat yang dia itu sering dilalaikan tapi pahalanya dahsyat sekali. Di antaranya salat sunat wudu. Salat sunat wudu. Jadi Rasulullah suatu malam dalam tidurnya itu diperdengarkan oleh Allah, diperlihatkan surga oleh Allah. Tiba-tiba dalam surga itu terdengar sendal Bilal bin Rabah. Jadi kan terdengar ada orang berjalan. Dilihat
sama Rasul, dari mana asal suara itu? Ternyata dari sendal Bilal bin Rabah. Maka besoknya ditanya sama Rasulullah, "Hei Bilal, apa amalan yang kau lakukan? Tadi malam aku mendengar dentuman sendalmu di surga." Maka terkejut Bilal. Karena para sahabat seperti itu. Kalau ada amalan-amalan yang enggak pernah diajarkan Rasulullah, kemudian tiba-tiba ditanya sama Rasulullah, mereka takut. Mereka takut dianggap salah, suka-suka buat amal. Mereka takut. Maka Bilal mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Ada. Kalau enggak ada, enggak mungkin tadi malam saya lihat sendalmu di surga. Apa? Maka Bilal mengatakan, setiap saya selesai wudu, saya sholat 2 rakaat. Namanya 2 rakaat wudu. Itu yang di luar tadi. Memang dia punya keistimewaan. Jadi seperti ini juga, seperti bacaan dalam i'tidal itu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil as-samawati wal ard wa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kan salah satu bacaannya. Ada satu lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu tambahan sahabat itu. Selesai sholat asar waktu itu Rasulullah berbalik arah ke jamaah. Rasulullah tanya, ini sepertinya tadi sholat i'tidal, ada yang tambah bacaan. Siapa ini orangnya? Tidak ada yang berani tunjuk tangan. Tambah bacaan. Siapa? Diam semuanya. Rasulullah mengatakan, saya melihat tadi para malaikat itu berebutan ingin menulis suka dengan bacaan itu. Langsung sahabat yang tambah tunjuk tangan, saya tadi wahai Rasulullah yang tambah. Apa yang kamu baca? Maka kata sahabat itu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Makanya ada 2 bacaannya. Ada yang Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ada salat karena sebab, seperti sebab duha, salat sunat wudu, salat sunat sebab juga dengan sebab wudu. Kemudian salat sunat sebab lain dengan sebab masuk masjid. Kemudian ada beberapa salat sunat sebab yang lain. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah sekelumit hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan salat sunat. Ya, alhamdulillah kita berburu ibadah, ya, berlomba-lomba dalam melakukan ibadah. Salah satunya salat sunat itu luar biasa. Cuman hendaklah kita perhatikan tingkatan-tingkatannya, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan meskipun sedikit kadang-kadang, tapi nilainya besar ketimbang kadang-kadang banyak, tapi karena kita tidak punya pemahaman yang baik, sehingga nilainya pun tidak banyak tapi hanya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.